Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Shalom warga kerajaan, selamat datang di GBI Rock Surabaya. Sungguh sebuah sukacita kita bisa bertemu di bulan yang baru ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat-sehat saja, masih tetap menjaga protokol kesehatan, dan tetap antusias dalam beribadah. Bagi Anda yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami ingin mengucapkan welcome to Rock Family. Ibadah hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan roti dan anggur agar dapat mengikuti perjamuan kudus dengan benar. Dan firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Gembala kita, Pastor Daniel Yanuar Tanujaya. Berikut beberapa informasi gereja untuk minggu ini. Telah dibuka pendaftaran Rock Journey Believer Class angkatan 13. Kelas akan dimulai tanggal 8 Maret setiap hari Selasa pukul 19.00 WIB via Zoom. Terus ikuti episode terbaru dari podcast Kingdom Insight di YouTube channel Rock Surabaya di setiap hari Selasa pukul 19.00 WIB. Kami mengajak jemaat untuk bersama-sama berdoa dan menyembah Tuhan dalam acara Kingdom Worship Night Jumat 11 Maret pukul 19.00 WIB live di YouTube channel Rock Surabaya. Kami juga mengundang jemaat untuk dapat mengikuti seminar apologetika online jika Allah ada, mengapa ada kejahatan bersama dengan Bapak Bejoli pada hari Jumat tanggal 25 Maret pukul 18.30 via Zoom. Minggu ini adalah minggu pertama kita di bulan Maret. Bagi jemaat yang akan mengembalikan persepuluhan maupun menabur untuk pekerjaan Tuhan, dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening gereja atau scan QR Code yang tertera sebagai berikut. Sebelum kita menaikkan pujian dan mendengarkan pengajaran firman Tuhan hari ini, mari kita saksikan suara gembala. Shalom seluruh warga kerajaan. Tema kita Loving the King itu bukan sesuatu anjuran tapi suatu perintah. Sebagaimana ada dalam firman-Nya. Dalam Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai 13 dimulai dengan perkataan maka sekarang. Jadi ini tidak untuk zaman dulu atau nanti tetapi sekarang. Firman Tuhan itu selalu present tense ya. Bahkan present continuous. Hai orang Israel, apa yang diminta? Diminta di sini require, dituntut daripadamu oleh Tuhan Allahmu. Orang-orang Chinese 3.500 tahun yang lalu sudah menyebut dia itu Sangti. Sangti itu Heavenly Emperor, loving the Emperor, loving the King. Ya, yang pertama dituntut adalah takut akan Tuhan. Lalu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Walk in all His ways. Yesus berkata dalam Yohanes 15, aku nyebut kamu sahabat. Kalau, bersyarat nih,
Kalau kamu melakukan segala yang kau perintahkan. Mengasihi dia, beribadah pada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu. Berpegang, ya, berpegang, to keep, memelihara segala perintah ketetapan Tuhan yang kusampaikan padamu pada hari ini. Supaya diperhatikan, supaya baik keadaanmu. For thy good, untuk kepentinganmu sendiri. Semua firman Tuhan itu untuk kepentingan yaitu umatnya. Raja kita terlalu baik, saudaraku. Dia tidak kekurangan apa-apa. Tidak usah dibesarkan, dia sudah terlalu besar. Ya, tidak usah diberi, sudah terlalu kaya. Tetapi perhatikan di sini, ada yang dituntut dari kita. Takut akan Tuhan. Dan hidup, Yesus berkata, I'm the way. Ya, zaman dulu kita tidak disebut orang Kristen, pengikut Kristus. Pada abad pertama kita disebut the way, pengikut the way. Ya, karena itu selaku saya kira pemberontak, kita sebagai orang Kristen tidak jadi pemberontak nyanyi I did it my way, but I did it his way. Puji nama Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, for thy good. Kalau kita tahu bahwa bagaimana dunia ini sangat melawan Tuhan. Mazmur 2 berkata, mari kita melepaskan diri dari segala belenggu, dari segala ikatan. Firman Tuhan itu saudaraku memberikan kita freedom. Kalau Sang Putra membebaskan kita, kita benar-benar merdeka. Free indeed. Tapi dunia menawarkan apa? Menawarkan freedom, sebetulnya ikatan. Kita lihat bagaimana LGBTIQA 2S++, sekarang namanya begitu saudara ya. Semuanya melawan Tuhan, melawan cara Tuhan, melawan pernikahan yang sesuai dengan firman Tuhan. Semua jalan-jalan itu mereka langgar. Karena itu hari ini dituntut dari kita. Takut akan Tuhan, baru bisa serve Him, baru bisa loving Him. Karena perintah Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan, sepenuh akal budi, segenap jiwa kita. Tandanya apa? Mengasihi sesama. Sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kita tidak mungkin bisa mengasihi sebelum kita menerima pada Tuhan. Mengasihi Tuhan sebetulnya saudaraku tinggal mau atau tidak. Karena dia melimpahkan begitu banyak kebaikan buat kita. Dalam hidup saya, ya saya tahu untuk nyanyi I love you Lord, gampang saudara. Tetapi firman Tuhan, keep my commandment. Bukan anjuran. Ini raja saudaraku, ya. Dia bukan presiden, dia raja. Karena itu keep his commandment for thy good, for your good and mine and our family. Dalam nama Tuhan Yesus, firman-Nya memerdekakan. Amin. Demikian suara gembala minggu ini, kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semua. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami sepanjang hari ini. Ya Tuhan, kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami di hari ini, kiranya Engkau menyertai Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan juga layakkan kami Tuhan untuk kami bisa beribadah dengan benar, kami bisa memuji nama-Mu dan memuliakan nama-Mu juga Tuhan, dan juga kami bisa mendengarkan firman hari ini dengan benar. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, hanya dalam nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Haleluya, haleluya. Mari datang mengucap syukur di hadapan Tuhan. Ada sukacita yang luar biasa ketika kita tinggal dalam kehendak Tuhan. Yes. Amin. Saya mengajak setiap kita datang dengan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Bersama katakan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan berlimpah.
bukan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Haleluya. Di dalammu Tuhan ada sukacita. Oh, oh, oh. Yesus, Yesus. Oh, yeah. Di dalammu Tuhan. Amin. Woo. Haleluya, haleluya, haleluya. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita. Amin. Yes. Mari bawa setiap hatimu mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan. Biarkan Tuhan kami ditinggalkan sendiri. Hanya Yesus yang berkuasa. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Amin. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku.
seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan Tuhan yang memegang selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir. Oh, tangan Tuhan, tangan Tuhan yang memegang selalu menuntun. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Berjalan bersama dengan setiap kami Tuhan. Kau yang menguatkan setiap kami. Karena di dalam Yesus ada kekuatan. Di dalam-Mu Tuhan, kami percaya ada jawaban. Damai sejahtera itu melingkupi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam-Mu Tuhan. Kau menguatkan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kau menguatkan setiap pribadi kami. Karena kami punya Tuhan Yesus yang kuat. Dalam nama Yesus. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih, ku perlu kuasa
kami, oh yang pegang kuat kami, hanya di dalam kami aman, hanya di dalam-Mu kami tenang. Walau perisai, oh Yesus, ya la 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 mashinama, ya la la la, Kau kuatkan setiap kami Tuhan di dalam-Mu. Yesus Tuhan, yes, Kaulah perisai, Kaulah kekuatan, oh gunung batu selamatan kami, yes, bersyukur, sungguh kami bangga. Kau yang memegang kami, oh syukur, berterima kasih karena kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa, karena kami mempunyai Tuhan Yesus yang sanggup. Apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami pikirkan, bahkan timbul dari dalam hati kami. Kami percaya Engkau sediakan segala yang terbaik bagi setiap kami yang sungguh-sungguh mencintai, mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Mari saya mengajak setiap engkau yang saat ini dengan sungguh beribadah, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dan nyatakan dengan sungguh apa yang menjadi doamu saat ini di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih. Yes. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus
memberiku kemenangan. Katakan Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, amin, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yes. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yes. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, amin, kemenangan. Sekali lagi dengan dahsyat katakan Yesus. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, amin, kemenangan. Kau Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus, Yesus memberiku. Yesus, Yesus memberiku. Yesus, Yesus memberiku kemenangan. Kami percaya di dalam Yesus ada kemenangan. Kami mengucap syukur buat hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat hadir-Mu, pengurapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang sangat dikasihi Tuhan, saya percaya karena setiap hari dalam kehidupan kita, anugerahnya, kemurahannya, kasih setianya senantiasa, saya percaya menyertai kita. Dan kita ada di bulan yang baru, saudaraku, di minggu yang baru dan juga di hari yang baru. Dan tanpa terasa ya, kita ada di bulan yang ketiga dari tahun 2022. Tema kita adalah Loving the King, mengasihi Sang Raja. Nah, saya percaya saudaraku salah satu manifestasi daripada anugerahnya yang dahsyat itu dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita bisa mengasihi Dia. Di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-24 ayat tema kita, firman berkata kasih karunia menyertai semua orang, yaitu dikatakan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Wow.
Saudara, ayat ini ayat yang kalau saudara perhatikan ini ayat penutup ya. Tetapi ayat ini begitu luar biasa. Kenapa? Dikatakan mengasihi dia dengan kasih yang tidak binasa. Kasih yang kekal. Tetapi kalau kita perhatikan, saudaraku, perkataan yang di atas itu adalah merupakan kunci. Sebab di situ dikatakan kasih karunia menyertai. Ada satu pertanyaan yang sangat penting yang kita sebagai manusia seringkali tanyakan. Yaitu mungkinkah manusia atau dapatkah manusia mengasihi Allah dengan kasih yang demikian? Kalau Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang seperti itu sudah jangan ditanyakan lagi. Itu udah jelas, itu ada di dalam firman, itu tertulis saudara. Tetapi untuk kita manusia bisa mengasihi dia dengan sungguh-sungguh. Is it possible? Apakah itu sesuatu yang mungkin buat kita? Saudara, dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10 ya, ada satu kebenaran dikatakan inilah kasih itu. So this is love, dikatakan inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Perhatikan itu saudara. Karena itu tadi di depan kita melihat bagaimana hanya oleh anugerahnya kita bisa mengasihi dia. Karena Alkitab berkata bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Perhatikan kata telah. Telah berarti sudah kan? Ya. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita, buktinya apa? Yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Memang dengan adanya dosa tidak mungkin saudara, kita memiliki sebuah hubungan dengan Tuhan. Dosa itu menghalangi semuanya. Tidak mungkin buat kita dengan dosa kita bisa datang kepada dia. Dialah yang datang kepada kita. Dan ayat ini berkata bahwa karena kasihnya kepada kita. Dan kasihnya itu diwujudkan dengan kehadiran putranya buat kita semua. Ya, itu berarti kita bisa simpulkan bahwa sebelum kita mengalami kasihnya, maka mustahil kita bisa mampu mengasihi dia dengan kasih yang tidak binasa itu. Dengan kasih yang penuh kesungguhan. Dengan kasih yang kekal, ya eternal, saudara. Hanya ketika kita sudah mengalami kasihnya, hanya ketika kita itu bisa kemudian merasakan secara nyata dalam kehidupan kita akan kasihnya. Makanya Rasul Paulus pernah berkata, aku berdoa supaya aku dapat memahami, supaya kamu juga dapat memahami betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa luasnya begitu kasih Tuhan di dalam kehidupanmu. Karena hanya dengan demikian maka kita mampu untuk mengasihi dia dengan kesungguhan. Bapa mengutus putranya untuk apa saudara? Menyatakan anugerahnya kepada kita agar kita boleh mengalami kasih karunia-Nya itu di dalam kehidupan kita. Dan lewat kasih karunia-Nya oleh apa yang dilakukan oleh Sang Putra, maka kita mengalami kasih-Nya secara nyata dalam kehidupan kita. Tidak hanya secara konsep, tidak hanya secara perkataan saudaraku, atau sebut apa saja itu, filosofi mungkin, tidak. Tapi sebagai sesuatu yang nyata dalam kehidupan kita. Yohanes 3 ayat 16 ayat yang sangat terkenal berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasihnya akan dunia. Dunia itu tentu saja bukan, yang dimaksud itu bukan bumi ya saudara, tapi isinya daripada bumi itu, yaitu terutama saudara dan saya, kita umat manusia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan seluruh manusia ini, siapapun dia. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah merupakan sebuah realisasi daripada kasihnya di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya saudara, ketika kita mengalami semua pengalaman-pengalaman saudaraku, pertolongan, keselamatan, anugerah, kemurahan, semua yang dia kerjakan di dalam dan lewat Kristus di dalam kehidupan kita, maka
kita mampu untuk mengasihi dia. Kita mampu untuk mengasihi dia, Alkitab berkata, dengan kasih yang tidak dapat binasa itu. Kita mampu untuk mengasihi dia dengan kesungguhan. Ada orang-orang di dunia ini yang kita tahu, ya, ada begitu banyak orang di dunia ini yang kehidupannya kemudian menyatakan, saudaraku, akan kebenaran. Yang kita hari ini mau lihat sama-sama. Apa saudaraku, lewat keadaan yang bagaimana, lewat hal yang bagaimana, kita bisa menyatakan kasih kita kepada dia. Saya percaya yang pertama tentu saja adalah kita mengasihi dia oleh percaya kita akan firman-Nya. Saudara, kalau kita mencintai seseorang, maka kita akan mempercayai perkataannya. Ya, apa yang dia sampaikan, apa yang dia nyatakan buat kita di dalam kehidupan. Kita tidak sulit untuk mempercayai itu. Ya, kalau kita mengasihi sungguh-sungguh akan dia. Dalam Mazmur 119 ayat 16 sampai dengan 18 firman Tuhan berkata demikian. Perhatikan ini, aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Pemazmur berkata, aku mencintai, aku mengasihi. Apa? Ketetapan-ketetapanmu, firmanmu tidak akan kulupakan. Itu seperti sebuah surat cinta yang ditulis oleh seorang kekasih buat orang yang dia cintai. Dan ketika orang yang dia cintai ini menerima surat itu, ya tentu saja zaman sekarang udah gak kayak zaman dulu. Zaman sekarang mungkin email cinta, bukan surat cinta, atau WA, atau surat elektronik yang dikirimkan. Tapi zaman dulu orang menulis di kertas dan dikirimkan, ya kan, bahkan ada yang kertasnya wangi dan lain sebagainya. Saudara, kalau saudara masih angkatan agak lama, ya saudara menerima surat cinta dari orang yang saudara kasihi, dan surat itu dicium, dipegang, saudaraku, ya, udah dibaca lagi, sudah disimpan, dilihat lagi, dibaca lagi. Itu bergemar akan ketetapan-ketetapanmu, firmanmu tidak akan kulupakan. Dia ingat phrase by phrase, apa yang ditulis di situ, apa yang dinyatakan, apa yang disampaikan di situ. Karena apa? Karena cintanya kepada pribadi yang menulis surat itu. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita mencintai Alkitab kita? Apakah kita mencintai love letters, yang perkataan-perkataan cinta yang dikirim oleh Tuhan kita kepada kita lewat firman-Nya, lewat kebenaran-Nya? Lakukanlah, dikatakan ayat 17, kebajikan kepada hamba-Mu ini supaya aku hidup dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Karena itu saya percaya lewat kasih kita akan kebenaran, lewat kasih kita akan firman-Nya, lewat kasih kita akan hukum-hukumnya, lewat kasih kita akan kata-kata yang ditulis di dalam kebenaran firman. Saudara, itu menyatakan atau merealisasikan kasih sayang kita kepada pribadi yang menuliskan hal itu, yang menyatakan hal itu. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13 berkata, dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Tesalonika, aku mengucap syukur. Kenapa? Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian. Perhatikan ini, sebagai firman Allah yang bekerja juga di antara kamu yang percaya. Saudara lihat dari apa yang Paulus sampaikan. Paulus sedang menjelaskan kenapa dia mengucap syukur, ya. Kenapa dia say grace, ya, dengan apa yang dilakukan oleh jemaat di Tesalonika. Dia berkata, karena aku melihat bagaimana kamu mencintai firman itu. Bagaimana kamu menerima itu. Bagaimana kamu meresponi dengan kesungguhan firman yang aku beritakan kepadamu. Saudara, kadang as a preacher, sebagai pengkhotbah, ya, kadang-kadang, dan saya percaya bukan hanya saya saja, tapi
apalagi khusus di era modern ini, postmodern, ini bukan modern lagi ya saudara. Kadang kita kalau khotbah misalkan kita sampaikan kebenaran, lalu di ruangan itu ada orang-orang yang kita tahu perhatian mereka tidak pada apa yang sedang diberitakan atau firman yang sedang disampaikan. Itu ada satu perasaan yang kayak gimana gitu, kayak hey what's wrong with you gitu kira-kira ya saudara. Sama seperti ketika misalkan kita berbicara dengan seseorang, kalau ini kan tadi contoh-contohnya kan sesuatu yang ditulis ya. Tapi juga sebagaimana perkataan yang disampaikan ketika seseorang misalkan berbicara dengan temannya atau sedang berbicara dengan orang yang ada di depannya dan orang ini tidak memperhatikan atau kurang memperhatikan. Kita tahu ada satu ganjalan antara orang ini dengan kita atau ada satu hal yang membuat dia nggak bisa kemudian put attention. Dan put attention itu adalah merupakan salah satu sikap respect dan itu bagian daripada cinta atau kasih kita kepada orang yang sedang berbicara itu. Bagaimana saudaraku? Hari-hari ini attitude kita kepada Alkitab, kepada firman-Nya, ya. Tapi enggak cuma itu, saudara. Saya juga percaya kasih kita kepada Dia itu tentu saja kalau tadi konteks kebenaran, tidak hanya kita senang baca, senang belajar, tapi juga kita harus senang dan kita harus cinta. Untuk apa? Untuk melakukannya, untuk taat kepada apa yang dituliskan di situ. Taat kepada setiap kebenaran yang ada di situ. Mazmur 40 ayat 9. Pemazmur berkata, aku suka, I love it. Itu. Apa? Melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Sama saudara, kalau kita cinta seseorang, kita akan melakukan apa yang dia minta. Ya tentu saja dalam koridor atau dalam tatanan yang positif, yang baik ya saudara. Ya, kalau kita bilang kita mencintai seseorang, lalu kemudian dia meminta kita untuk do something yang kita pasti akan memperhatikan. Kita pasti akan melakukan. Ya, istri saya misalkan, nanti kalau kamu udah nyampe di kantor tolong telepon si A si B atau tolong aku minta tolong ini ya atau minta tolong itu ya gitu. Saya akan memperhatikan itu dan saya akan melakukan apa yang dia katakan. Kalau kita berkata kita cinta Tuhan lalu kita kemudian tidak mengerjakan dan tidak melakukan firman Tuhan, ada tanda tanya di situ. Dalam Mazmur 119 misalkan ayat 101, Mazmur 119 ayat 101 dikatakan, terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku. On purpose, pemazmur berkata, no, aku tidak akan melakukan itu. Kejahatan. Supaya, dia berkata, tujuannya adalah aku berpegang pada firman-Mu. Aku berpegang pada firman-Mu. Jadi, kalau kita mengasihi firman-Nya, ya kita tidak hanya stop sampai pada di situ, pada keadaan itu, tapi juga kita pasti akan mengerjakan dan kita akan melakukannya. Ya, kita dengan anak kita aja misalkan dia pesan sesuatu, kita cinta dia, kita cari apa yang dia pesan, kita lakukan, kita cari dan kita perhatikan apa yang dia minta. Kita akan memperhatikan dan melakukan apa yang diminta oleh siapapun yang kita cintai atau kita sayang. Itu jadi priority buat kita. Jadi kalau kita mengasihi dia, saudara, saya percaya firman-Nya, perkataannya untuk dilakukan itu prioritas dalam kehidupan kita. Dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 23, perhatikan ini, dikatakan demikian. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah, ya. Abraham itu enggak cuma percaya. Saya yakin percayanya itu diikuti dengan perbuatan. Ya, bukti daripada rasa percayanya, rasa hormatnya dan cintanya kepada Allah, saudaraku. Dia melakukan apa yang Tuhan minta. Makanya dikatakan itu diperhitungkan sebagai kebenaran dan
Abraham disebut apa? Friend of God, sahabat Allah. Yohanes 14 ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku. Jadi ini gamblang ayat ini saudara. Ya, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Jadi kalau saya balik ngomongnya begini. Jika orang tidak mengasihi aku, ia tidak akan menuruti firmanku. Kan begitu saudara. Ya, kalau saya mengasihi Tuhan, saya akan menuruti firman-Nya. Kalau saya tidak menuruti firman-Nya, berarti saya tidak mengasihi Dia. Ya. Dan dikatakan Bapakku akan mengasihi Dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan Dia. Salah satunya ini, dari mana saya tahu bahwa saya ada dalam penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan bersama-sama. Lakukan ini. Maka kata Tuhan Yesus, Bapakku akan mengasihi dia dan kami, ya, dia dengan Bapa, diam bersama-sama dengan mereka yang menuruti atau dia yang melakukan firman kebenarannya. Haleluya. Kalau ada orang yang kita cinta dan kita bilang kita cinta sama dia, tapi kemudian kita tidak memperhatikan perkataannya dan apa yang dia minta untuk kita kerjakan. Tentu saja orang yang bersangkutan ini akan meragukan cinta kita kepada dia. Saudara, saya pernah cerita ya, saudara nggak tahu ingat apa enggak. Tapi istri saya pernah satu malam bertanya kepada saya, sayang kamu cinta sama aku, betul-betul sayang sama aku. Saya tatap wajahnya dan saya make sure aja dia guyon atau dia serius. But she's serious. Dia sangat serius malam itu saudara. Apakah engkau mengasihi? Saya bilang iya dong. Lalu dia bilang kalau kamu cinta aku, sayang sama aku, kamu mesti jaga badanmu. Waktu itu saya sangat gemuk ya. Berat badan saya hampir 100 kilo. Dia minta saya diet. Tadi pagi saya timbang berat badan saya 83,5 kilo ya, 83,5. Ya, saya mesti jujur sama saudara, kadang naik, kadang ya, tapi ya ada target lah yang saya rindu dan saya percaya oleh anugerahnya saya dimampukan. Haleluya. Ya. Kenapa saudara saya melakukan usaha yang signifikan itu? Karena saya mencintai dia. Apa yang dia minta untuk saya lakukan dan saya berjanji untuk melakukan. Satu, saya memperhatikan perkataannya. Dua, saya melakukan apa yang dia minta. Simple, sama Tuhan juga gitu. Ya. Tetapi juga saya percaya bahwa bukti cinta atau bukti kasih kita kepada dia itu adalah kehidupan yang ada satu istilah dalam bahasa Inggris itu kita punya the attitude of gratitude. Yaitu bagaimana cinta kita dinyatakan lewat rasa syukur kita. Satu sikap yang penuh dengan pengucapan syukur dalam segala hal. Tentu saja mengucap syukur pertama itu adalah ketika kita mengalami kebaikan demi kebaikan yang dia nyatakan dan dia lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi tidak hanya dalam hal-hal yang kelihatannya enak, hal-hal yang kelihatannya baik, hal-hal yang kelihatannya menyenangkan, ya. Syukur itu juga perlu, saudaraku, dinyatakan mengucap syukurlah kata firman dalam segala hal, ya. Berarti syukur itu Tuhan mau apa saudara? Juga kita lakukan di saat-saat di mana mungkin nggak ada alasan buat kita untuk kita bisa bersyukur. Kita berkata, jadi begini, jangan salah paham saudara. Misalkan ketika seseorang mengalami hal yang tidak baik atau tidak enak dalam hidupnya. Lalu kalau dia berkata, Tuhan aku bersyukur untuk ketidakenakan ini. Ya itu memang agak aneh ya saudara ya. Maksudnya kita ada orang yang mungkin ketabrak. Ya, lagi di jalan ketabrak, brak begitu, lalu bersyukur Tuhan untuk tabrakan. Nah itu kan aneh ya. Jadi maksudnya bukan itu gitu. Artinya begini, Tuhan aku bersyukur sekalipun aku mengalami yang gak enak ini. Aku percaya di dalam pengalaman ini, aku percaya dan aku bersyukur untuk itu Tuhan bekerja. Bahwa di dalam pengalaman ini aku akan mengalami Tuhan. Bahwa melewati pengalaman ini aku akan melihat misalkan pembelaan, pertolongan, penyertaan, penyediaan dan lain sebagainya.
yang datangnya dari Engkau. Itu maksud firman, saudara. Nah, ketika Tuhan melihat sikap kita yang demikian, dia tahu kita mengasihi dia dalam segala hal. Tidak hanya ketika enak, tapi juga bahkan ketika kita mengalami hal-hal yang tidak enak atau kurang enak. Ya, Mazmur 27 ayat 4 berkata, satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Ada lagu lama sekali dari satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya dan menikmati kuasa-Nya. Saudara, saya baru bertobat ketika lagu ini diciptakan. Ya, Mazmur 27 ayat 4, satu hal telah kuminta. Apa itu? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Lalu dikatakan begini, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Bukankah itu merupakan sebuah rasa syukur, saudaraku? Kalau hari ini di dalam ibadah ini, sekalipun ini ibadah online, you can feel His presence wherever you are. Dimanapun saudara berada, saudara bisa merasakan hadirat-Nya. Di kamar saudara, di ruang tamu saudara, dimanapun saudara berada, saudara bisa Tuhan hadir, Tuhannya Tuhan. Saudara, itu merupakan sesuatu yang luar biasa, alasan untuk kita bisa bersyukur kepada Dia. Karena tidak semua orang di muka bumi ini bisa mengalami seperti yang saudara alami. Di dalam Roma pasal 7 ayat 24 dan 25 Rasul Paulus berkata, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Lalu ayat 25 dia berkata begini, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara perlu tahu sedikit tentang ayat ini saudara, bahwa tubuh maut itu adalah suatu bentuk hukuman yang salah satu yang mengerikan yang temukan saudaraku oleh kekaisaran Romawi yang dipakai untuk menghukum orang-orang yang dihukum mati sebetulnya. Jadi orang ini gampangannya begini, orang ini diikatkan dengan mayat, makanya dibilang tubuh maut. Ya, jadi setiap hari dia berhadapan dengan mayat itu, diikat rapat dan dibiarkan seperti itu sampai mati. Bukankah itu merupakan sebuah hukuman secara fisik mungkin tidak sakit, tapi itu menghantam bagian jiwa dan saudaraku semua perasaan yang ada pada diri orang itu. Sampai dia mati, bayangin, dibegituin, pingsan, bangun lagi, sampai mati. Paulus bilang, aku setiap hari melihat tubuh maut itu, tubuh kebinasaan itu. Tetapi syukur kepada Allah, karena anugerahnya aku dilepaskan. Aku dibebaskan dan aku bersyukur, aku punya alasan untuk bersyukur setiap hari. Karena apa? Karena aku dimerdekakan, dilepaskan dari tubuh maut itu. Dan dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 4 sampai 6, dia menulis, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Mengapa? Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Tidak hanya dalam keadaan yang penuh pergumulan, tapi Paulus bilang, hei, aku bersyukur. Aku bersyukur bahkan ketika aku melihat kamu. Kenapa? Karena ketika aku menyaksikan kehidupanmu, maka kamu dikaruniakan perkataan, pengetahuan, kesaksian yang datangnya daripada kamu telah dibuat menjadi kaya. Ya, spiritually terutama, secara rohani. Saudara, kalau kita memiliki yang dimiliki oleh jemaat di Korintus, wow. Hidup kita, saya percaya pasti akan jadi berkat bagi banyak orang. Dan orang bersyukur, kita juga bersyukur.
Nah, semua orang yang melihatnya akan berkata, Tuhan, kalau bukan Tuhan. Ya, the last but not least, saudara, tentu saja kita mengasihi dia melalui kekaguman akan pribadinya. Ya, ku kagum hormat akan engkau, ku kagum hormat akan engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan engkau. Coba tutup mata saudara sebentar. Renungkan, bayangkan, rasakan kedahsyatannya saudara. Yang dia nyatakan buat saudara dan buat saya. Mazmur 63, pemazmur ayat 2 dan 3. Pemazmur berkata, ya Allah, oh God, you are my God. Early will I seek you. My soul long for you. Dikatakan, jiwaku haus, ya Allah. Saudaraku, ini mazmur ditulis ketika pemazmur sedang berada dalam keadaan yang penuh pergumulan. Dia ada di padang gurun ketika dia menulis ini. Dan dia berkata, ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau. Terjemahan yang lain berkata, early will I seek you. Pagi-pagi benar, artinya priority Tuhan buat dia. Ya, aku mencari engkau. Lalu dia berkata begini, inilah gambaran daripada kekaguman akan pribadinya, saudara. Dia berkata, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu padamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Tanah kering tuh kalau dikasih air, dia kayak spons, saudara. Dia akan hisap itu dengan cepat, ya. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Perhatikan itu. Bagaimana dia meresapi sebuah sikap kekaguman akan pribadi Tuhan. Memandang kepadamu, melihat kekuatanmu. Ada dua hal yang Tuhan nyatakan. Kekuatan dan kemuliaannya. Dan itu membuat dia amazed, saudara, dengan Tuhan. Pernahkah saudara ketika ada dalam doa-doa pribadi saudara, ketika saudara ada dalam saat teduh saudara, you didn't do anything, saudara nggak ngapa-ngapain selain daripada saudara merasakan akan bagaimana kita kagum akan dia, kagum akan pribadi. Saudara harus lakukan itu dan belajar untuk melakukan itu. Karena seringkali ketika kita berdoa kita cuma ngomong. Kita minta. Perlu, bukan berarti saudara nggak boleh minta. Bukan berarti saudara nggak boleh ngomong. Tapi kadang-kadang kita dengan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kasih. Saya dengan istri saya kadang cuma pelukan, nggak ngapa-ngapain, kita diem, kita nikmati. Moment it's a very personal, private, ya, and special moment. Merasakan kekaguman akan pribadinya. Mazmur 104 ayat 24. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan. Sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Ini salah satu sarana yang kita bisa pakai. Kalau saudara ada di tempat yang penuh dengan pemandangan yang mengagumkan. Wow, ya saudara, wih Tuhan luar biasa ya. Ku kagumi ciptaanmu Tuhan. Sudah tahu lagu itu? Ya, kita lihat semua pemandangan itu begitu luar biasa. Ayat yang terakhir, Mazmur 139, Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu. Kalau tadi semua ada di luar, sekarang yang ada di dalam, saudara. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat. Dan ini yang saya berdoa, saudara alami dalam kehidupan saudara. Kita semua alami dalam kehidupan kita. Every day, every time saudaraku. Everywhere, every place ya. Dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun. Bersyukur karena kejadianku dahsyat. Karena itu ada pada kita kan. Ya,
Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi kita nambah satu nama hari ini. Apa itu? Ajaib. Kau ajaib, aku ajaib. Ya, wonderful. You are wonderful. I'm wonderful and you're wonderful. Dan ini membuat we will have strong emotional life, saudaraku. Ya, kita punya jiwa yang kuat. Dan tentu saja itu karena apa? Roh yang dibangun di atas dasar yang teguh. Oleh kecintaan kita kepada Dia yang terjadi karena cintanya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur. Kami bisa mengasihi Engkau lewat semua hal, lewat semua perkara. Karena Engkau yang telah terlebih dahulu mengasihi kami. Tuhan, kadang-kadang kami gagal. Ampuni kami. Tapi biarlah kiranya di minggu yang baru ini, hari ini, bawa kami untuk alami kasih-Mu itu lebih lagi dalam kehidupan kami. Lewat segala perkara, lewat segala hal yang Kau sudah taruh, Engkau bawa untuk kami alami. Biar kami boleh menemukan di dalamnya dan memahami Tuhan akan lebarnya, akan panjangnya, akan dalamnya, akan tingginya kasih-Mu bagi kami semua. Dan biarlah kiranya di dalam dan lewat kehidupan kami mengasihi Engkau dengan kasih yang tidak binasa, kasih yang kekal. Selama kami ada di dunia ini, di bumi ini, sampai kami berjumpa dengan Engkau. Hamba-Mu berdoa, lewat Tuhan kecintaan kami akan pribadi-Mu. Lewat kecintaan kami akan firman-Mu, kebenaran-Mu. Lewat kecintaan kami dengan mengerjakan dan melakukannya. Tuhan, orang lain boleh merasakan akan kasih-Mu itu. Dalam dan lewat hidup kami juga. Terpujilah nama-Mu, terima kasih. Doa sederhana ini kami minta. Tuhan, biar ini terjadi senantiasa. Sungguh-sungguh kami minta, hamba minta. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salah satu bukti daripada cintanya buat kita adalah ini. Roti dan anggur yang sebentar kita akan makan sama-sama dan minum sama-sama adalah merupakan penyataan daripada korbannya buat kita. Tubuh yang tercabik-cabik dan darah yang tercurah dari Allah kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus yang dinyatakan bagi kita. Dan biarlah lewat kasih-Nya ini kita boleh dimampukan. Dan ini menyatakan anugerah-Nya. Kita boleh mengasihi Dia dengan kasih yang tidak binasa itu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk roti dan anggur. Ini roti dan anggur biasa. Tapi sekali lagi, kami percaya ketika kami melakukannya dengan iman, Tuhan, kami boleh merasakan dengan sungguh-sungguh akan cinta-Mu buat kami. Akan kasih-Mu yang luar biasa itu. Dan dengan demikian kami boleh mampu untuk mengasihi Engkau juga. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus, amin. Saudara angkat bersama dengan saya roti yang sudah dipersiapkan. Demikian firman Tuhan berkata, ketika malam Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Saudara, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga Ia mengambil cawan yang berisi anggur. Lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Darah yang dicurahkan untuk pengampunan dosa. Dosa yang menyebabkan semua kutuk dihancurkan oleh darah-Nya, digantikan dengan berkat bukti kasih-Nya buat kita. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur? Ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Minum sama-sama dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih untuk Sang Putra. Penyataan daripada kasih-Mu. Agape yang daripada Engkau.
yang kekal itu. Biarlah kiranya itu memenuhi setiap relung kehidupan kami dan membawa kami untuk juga boleh mengasihi Engkau dengan kasih yang kekal. Saudara-saudaraku, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat terbaik dari Sang Raja yang turun dalam kehidupanmu, yang menuntun, memimpin, menjaga, menyertai, dan membawa engkau berjalan di dalam seluruh kepenuhan berkat yang daripada Dia. Hari ini sampai Maranatha kedatangan yang kedua kali, dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya diberkati. Katakan sama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih sudah beribadah bersama-sama dengan kami di GBI Rock Surabaya. Kami percaya kita semua diberkati pada ibadah hari ini. Bagi jemaat yang memerlukan bantuan doa, informasi komsel, dan pelayanan lainnya, dapat menghubungi nomor hotline Rock Surabaya. Mari kita juga share link ibadah ini agar bisa menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Dan jangan lupa juga untuk follow, like, dan subscribe sosial media Rock Surabaya. Happy Sunday all, Tuhan Yesus memberkati.